Apa itu kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan atau teori kepemimpinan atau proses kepemimpinan ketika seorang pemimpin mentransformasi para pengikutnya, anak buahnya, bawahannya, staffnya. Mentransformasi di sini itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah membuat anak buahnya itu menjadi seorang pemimpin juga ya. Awalnya dia bawahan, sekarang dia jadi atasan. Atau yang kedua adalah yang ditransformasi bukan status, bukan kedudukan, tapi kemampuan. Jadi anak buahnya tetap sebagai anak buah, ya pengikutnya tetap sebagai seorang pengikut, tetapi kemampuannya mengalami peningkatan, ya kemampuannya mengalami pertumbuhan dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin agar bisa mentransformasi anak buahnya ya pengikutnya paling tidak mengubah status tapi mengubah kemampuan. Paling tidak ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama namanya adalah individual consideration. Yang pertama ini adalah seorang pemimpin betul-betul memperhatikan ya anak buahnya, memperhatikan para pengikutnya, bawahannya, ya memperhatikan mereka sebagai seorang individu gitu ya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa situasi yang mereka inginkan, apa kira-kira yang menghalangi mereka bisa bertumbuh. Nah, kalau seandainya bisa dipahami ya, setelah memperhatikan itu ya diketahui, oh ternyata kelemahannya ini. Oh ternyata ini halangannya, maka halangan-halangan itu bisa dia lepaskan, bisa hilangkan sama sekali ya. Jadi output dari individual consideration ini adalah para pemimpin mampu untuk memastikan para anak buahnya ini menemukan lingkungan yang tepat ya, menemukan ruang yang tepat, mampu untuk menemukan atmosfer yang tepat sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik ya. Jadi memastikan alam atmosfernya itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalau seandainya kita menemukan sesuatu yang mampu untuk menghalangi atau bisa menghalangi mereka untuk bertumbuh, nah penghalang itu bisa kita tinggalkan, bisa kita hilangkan ya, bisa kita minimalisir sedemikian rupa sehingga mereka tidak punya hambatan sama sekali untuk tumbuh dan berkembang ya sebagai seorang individu. Itu satu. Yang kedua, yang juga bisa dilakukan oleh seorang pemimpin transformasional kepada para pengikutnya adalah dengan melakukan intellectual stimulation atau memberikan tantangan gitu kepada para pengikutnya ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita memberikan kesempatan yang besar kepada mereka untuk bertumbuh, nah yang kedua ini adalah kita memberikan stimulasi berupa tantangan kepada mereka agar mereka tertantang, tertarik, terpacu ya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, tantangan-tantangan itu bisa berupa target. Tantangan itu juga bisa dalam bentuk kompetisi begitu ya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Intinya seorang pemimpin mampu untuk memberikan tantangan kepada mereka. Nah, salah satu kaidah tantangan yang bagus itu adalah ketika tantangan itu tidak mudah untuk dilakukan, tapi tidak terlalu berat juga untuk dilakukan. Jadi medium ya, tengah-tengah. Kalau kemudian tantangan yang diberikan itu terlalu berat ya, maka mereka akan mengalami underestimate ya, udah nyerah duluan. Tapi kalau seandainya tantangan yang diberikan kepada mereka itu terlalu mudah ya, maka mereka akan overestimate ya, sehingga mereka ya tidak terpacu. Kenapa? Karena tantangannya tidak memaksa mereka untuk mengeluarkan adrenalin dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira juga yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Ini kalau saya ambil dari teorinya kepemimpinan transformasional dari Bas ya kalau tidak salah. Nah, yang ketiga itu yang disebut dengan inspirational motivation. Nah, tentang dua hal ini kayaknya kita udah pada paham ya. Intinya sih pemimpin itu harus mampu untuk memotivasi para pengikutnya, termasuk juga menginspirasi mereka, ya, memotivasi dan menginspirasi. Nah, tentang apa dan bagaimana memotivasi dan menginspirasi, silakan teman-teman cari di video saya yang sebelumnya sudah saya posting juga di channel YouTube saya. Kita langsung yang keempat ya. Nah, yang keempat yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin agar dia mampu mentransformasi para anggotanya, para pengikutnya adalah dengan idealis influence. Idealis influence itu adalah ketika kita mampu membuat para anak buah kita hormat dengan kita ya, bahkan ingin seperti kita ya. Kalau dalam bahasa saya sih ketika kita mampu untuk membangun keteladanan kepada mereka. Baik keteladanan yang membuat mereka hormat dengan kita ataupun keteladanan yang membuat mereka kemudian ingin seperti kita. Ya, jadi kata kunci adalah ketika kita mampu untuk membangun keteladanan, dia memberi contoh yang baik kepada mereka. Nah, saya kira 4 ini teman-teman semua yang bisa yang kita lakukan ya dalam rangka untuk melakukan transformasi para anggota kita. Ingat, mentransformasi di sini tidak selalu membuat para anggota kita menjadi pemimpin menggantikan kita, ya, karena salah satu kekhawatiran ya mungkin dari sebagian pemimpin adalah kalau anak buahnya mengalami peningkatan pada kualitas, mengalami pertumbuhan pada skill, justru pada suatu saat nanti akan menggantikan dirinya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya ya dikhawatirkan ya, sangat dikhawatirkan dalam dunia politik ya. Karena kan dalam kepemimpinan dalam dunia politik itu sering sekali dianggap tidak bisa atau jangan pernah diwariskan.
ya, bagi seorang pemimpin, kepemimpinan politik atau dalam hal ini kekuasaan itu jangan pernah diwariskan. Oleh karena itulah kemudian tumbuh ya, dalam diri para politisi-politisi lainnya, karena pemimpin politik tidak akan pernah mewariskan kekuasaan atau kepemimpinan politik kepada para anggotanya, maka kemudian mereka beranggapan bahwa kepemimpinan itu karena tidak pernah diwariskan, maka dia harus direbut. Nah, kepemimpinan transformasional ini kemudian menjawab bahwa ketika kita melakukan transformasi kepada para anggota kita, anak buah kita, tidak selalu membuat mereka kemudian menggantikan kita. Enggak, mereka tetap jadi anak buah kita, staf kita, ya bawahan kita, pengikut kita, tapi dengan kualitas yang sangat luar biasa. Ya, saya kira begitu. Terima kasih.